setelah COVID ini kan setelah ini yang paling keberat adalah pemulihan ekonomi. Ya, hampir semua tidak jalan. Kalau mau COVID terus itu bisa-bisa hancur kita. Ya, Presiden bilang berdamai, ya, ada yang bilang perang lawan corona. Ya, kalau kita beradaptasi dengan ini. Kita lawan, caranya beradaptasi. Jadi kebijakan apa seperti yang harus dilakukan oleh pemerintah kota? Pemerintah kota harus beradaptasi dengan corona, anggaran juga harus beradaptasi. Jangan terlalu habis anggaran itu di COVID, tapi ada timeline batas waktu. Dari DPR sendiri, karena banyak dari mitra-mitra kita pribadi itu lagi menanyakan kenapa tentang pembangunan, karena khusus untuk di daerah di dinas PU ada sekitar hampir 200 miliar itu yang dialokasikan ke COVID. Tidak ada masalah sebenarnya, cuma kita harus pentingkan tentang masalah pembangunan dan COVID juga. Pak, seberapa urgen sih sebetulnya memang anggaran ini dalam hal pengawasan sehingga harus dilakukan rapat maraton dengan Banggar dengan sebenarnya ini sangat urgensi karena anggota dewan, hampir 50 anggota dewan ini merasa dikebiri tentang masalah haknya budgeting. Nah, salah satu tugas tupoksi anggota dewan itu adalah tentang budgeting juga. Nah, bagaimana caranya budgeting ini kita bisa kontrol, habis itu kita pengawasan ke bawah, karena banyak dari teman-teman kita juga, khususnya saya pribadi, itu menganggap yang dialokasikan ini tidak terlalu masuk akal, gitu loh. Nah, makanya dengan rapat ini kita mau dengar. Nah, karena kemarin rapat-rapat Banggar sebelumnya mungkin sudah 14 kali sampai sekarang ini tidak ada penjelasan yang secara detail anggaran yang dimasukkan di COVID ini kemana semua. Tidak pernah kita lihat contoh tentang masalah masker. Katanya untuk bagi-bagi masker yang diadakan sampai 1 juta masker. Nah, kalau kita lihat masyarakat kebanyakan kita ini dari partai, dari LSM yang kebanyakan menyumbang saja. Nah, dari dinas kesehatan atau dari Pemkot. Nah, ini kita mau lihat, mungkin ada dia bagi-bagikan masker tapi mungkin tidak terang-terangan. Nah, itu yang harus kita tahu sebenarnya. Ada targetnya mungkin berapa kali lagi rapat dengan Banggar dengan kita harapkan di hari Selasa ini bisa transparansi semuanya, bisa jelas sebelum kita masuk di bulan 7 tentang anggaran perubahan. Kita mau fokus karena dinas sosial ini jangan cuma masalah tentang bagi-bagi sembako. Kita lihat masih banyak di jalan-jalanan itu tentang anak-anak jalanan yang mungkin tidak diperhatikan. Nah, itu kan salah satu pekerjaan dinas sosial itu adalah memperhatikan mereka. Tidak apa-apa fokus sama dampak COVID ini, tapi yang penting juga harus dilihat juga dampak sama anak-anak jalanan, sama orang-orang miskin. Karena yang kita tahu 60.000 sembako yang kemarin dibagi di parsial pertama dan kedua nanti ini kita belum tahu semuanya. Tapi tadi setelah kita rapat dari dinas sosial itu sudah menjelaskan dari setiap kecamatan sudah menerima sekian sembako dan totalnya cuma 60.000. Nah, ini harus kita periksa juga. Ada beberapa anggota yang menanyakan, katanya kemarin anggarannya 600.000 per paket. Nah, ujung-ujungnya di bawah lapangan cuma 400.000. Nah, kita mau lihat sisanya ini dari kemana gitu. Saya rasa masyarakat tidak perlu nominal itu harus besar, tapi yang penting banyak bisa dia kena. Harusnya misalnya dari anggaran itu yang 24 miliar itu baru sekitar dari 42 miliar ini baru sekitar sekitar 57% saya terrealisasi. Jadi buat apa kita tambahkan anggarannya kalau dana kemarin saya belum habis. Gitu aja. Ada pesan khusus mungkin yang terakhir untuk Pemkot Makassar terkait dengan kalau saya bilang pesan khusus untuk teman-teman SKPD atau Dapim TPD itulah transparansi sama teman-teman DPR. Jangan menganggap anak tirikan DPR karena salah satu pemerintah kota itu tugasnya teman-teman di DPR juga. Nah, kalau sudah ada transparansi saya yakin untuk kebaikan untuk masyarakat Kota Makassar saya yakin bisa jalan semuanya.